Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, Pak. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, Pak. Baik. Sebelum kita mulai belajar kita pada siang hari ini, langkah baiknya kita mengucapkan doa terlebih dahulu. Pada saudara silakan memimpin doa. Ustaz, Iqra, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dalam audio tadi kita mendapatkan pahala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik semuanya. Sebelum kita pada siang hari ini, tolong kepada para wali seperti dahulu. Bapak. Sorry, Pak. Bapak. Baik anak, apakah ada yang tahu kita pada siang hari ini? Tentang apa ya Pak? Tentang kewajiban muslim sakaratul maut Pak. Oke. Berarti takziah dong Pak? Belum. Jadi apa tadi Pak Wali? Kewajiban orang muslim saat sakaratul maut. Kewajiban kita seorang muslim Ketika ada orang masuk neraka. ketika sakratul maut. Oke. Kewajiban muslim ketika sakaratul maut. Baik anak-anak semua. Yang pertama itu ucapan kita pada hari ini. Yaitu yang pertama membacakan pada Pertama menguraikan kewajiban muslim. menguraikan kewajiban muslim. Mendeskripsikan sakaratul maut. Apa tadi baca? Yang kedua mendeskripsikan sakaratul maut. Sakratul maut. Yang ketiga Nah, menghubungkan dan mengamalkan. menghubungkan. Dan mengamalkan. Oke, anak bapak. Tujuan kita pada hari ini sudah tiga macam. Ya Yang Pak. pertama itu menguraikan kewajiban kita sebagai orang muslim, yaitu kita memahami macam-macam kewajiban orang muslim kepada Allah, diri sendiri dan bersama dan alam sekitar kita. Yang kedua itu kita deskripsikan sakaratul maut, yaitu memahami tanda-tanda yang dilakukan saat sakaratul maut dan kewajiban orang sekitarnya. Iya Pak. Dan yang ketiga itu menghubungkan dan mengamalkannya, yaitu menghubungkan kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan persiapan husnul khotimah dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Yang pertama itu kewajiban seorang muslim. Yang pertama itu ada dua hukum, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama itu fardu ain. Fardu ain itu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu muslim yang tidak bisa diwakilkan. Contohnya apa besok? Apa, Pak? Contoh dari fardu ain. Fardu ain sudah lima berupa Ya. pasal Ramadan, zakat fitrah, haji bagi yang mampu dan membaca Al-Quran. Oke, makasih Ustaz. Sama-sama, Bapak. Jadi, fardu ain itu adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita seorang muslim yang tidak bisa diwakilkan. Contohnya tadi itu sholat lima waktu. Yang kedua itu puasa Ramadan, yang ketiga itu zakat fitrah, yang keempat itu haji bagi yang mampu, dan yang terakhir itu membaca Al-Qur'an. Yang kedua itu fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban jika sudah dilaksanakan sebagai muslim, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Jadi hukum kewajiban muslim pada ketika sholat maut itu adalah kita sebagai seorang muslim, yaitu yang pertama itu mengurus jenazah, yang kedua itu menjawab salam, yang ketiga itu sholat jenazah, yang keempat itu
amal ma'ruf nahi munkar, dan yang keempat itu mendalami ilmu agama. Sampai sini paham? Bapak. Oke. Jadi keduanya adalah bentuk yang harus dipahami. Oke. Selanjutnya itu keempat lingkup kewajiban seorang muslim. Yang pertama itu hablum minallah. Hablum minallah adalah hablum kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu baca syahadat, yang kedua itu sholat waktu, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat itu zakat dan haji. Yang kedua itu kewajiban kepada diri kita sendiri. Yaitu menjaga diri kita, yaitu jaga akal, hindari khamar, jaga jiwa dan jaga kehormatan dan menuntut ilmu. Baik, yang ketiga, tolong bacakan Pak Wali. Hablum minan nas. Sama manusia apa? Oke, bacakan Pak Wali. Birrul walidain, berlaku adil kalau menolong sangat tiba. Tepat. Oke, makasih Pak Wali. Yang ketiga itu hablum minallah, hablum minan nas, itu kewajiban sama manusia. Yaitu yang pertama itu bil walidain, yang kedua itu berlaku adil dengan sesama, yang ketiga itu dengan tolong menolong kalau tidak susah, yang keempat itu silaturahmi. Dan yang terakhir itu kewajiban kita pada alam. Yang pertama itu kepada lingkungan kita itu tidak merusak alam seperti tanam sawit. Yang kedua itu menjaga kebersihan. Yang ketiga itu memanfaatkan yang bijak-bijak saja. Baik, lanjutkan. Sampai ini paham kan? Bapak. Oke. Yang selanjutnya itu hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah. Tadi Bapak sudah menyampaikan, yang pertama itu ada syahadat, yaitu membaca dua kalimat pengakuan iman atau pintu masuk Islam. Yang kedua itu sholat waktu atau sholat kabur 45, yaitu dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga itu zakat, yaitu dalam Quran surat At-Taubah ayat 3, yaitu mensucikan harta dan jiwa. Marwali, apakah mengantuk Marwali? Oke, yang keempat itu puasa Ramadan, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah 83, yaitu tentang kewajiban orang beriman untuk berpuasa. Yang kelima itu haji, yaitu dalam Quran surat Al-Imran, itu wajib bagi yang mampu. Sepertinya Marwali mengantuk, kita akan sedikit ya. Ya Pak. Oke. Yaitu sedikitnya itu tentang wow. Oke. Tepuk kok Pak. Tepuk wow. Pada contohin ya. Ya Pak. Coba. Kasih gue, kasih o, kasih gue, kasih o. Wow. Sama apa dari sana? Siapa Pak? Oke. Satu. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya itu hablum minan nas dan menjaga lingkungan. Tadi Bapak sudah menyampaikan tentang kewajiban kita sama manusia. Yaitu yang pertama itu birrul walidain, yaitu kita berbakti kepada orang tua dan masyarakat kita. Yang kedua itu berlaku adil dan jujur, yaitu dalam muamalah sehari-hari. Yang ketiga itu ta'awun, yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Yang keempat itu amanah dan haji, yaitu menunaikan amanah dan menepati janji. Yang terakhir itu silaturahmi, Baik Pak. yaitu menjaga hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Selanjutnya itu kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada alam sekitar. Tolong bacakan ayatnya, Masud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yaitu Yang artinya wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Yaitu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, yaitu ayat pendukung tentang kewajiban kita pada alam dan lingkungan sekitar kita. Yang pertama itu tidak merusak alam, itu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, yaitu larangan berbuat kerusakan. Yang kedua itu menjaga kebersihan, yaitu kebersihan telah sebagian dari iman. Yaitu hadisnya an-nadzafatu minal iman.
Yang keempat yaitu ketiga yaitu bijak memanfaatkan. Yaitu tidak boleh berlebihan dalam menggunakan sumber daya. Sampai di sini paham Anda semua? Pak. Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua itu sakratul maut. Telah menceritakan tadi apa itu sakratul maut? Sakratul maut adalah kondisi sekarat, yaitu saat ruh mulai berpisah dengan jasad, merupakan salah satu yang paling berat bagi setiap manusia. Oke, terima kasih Miri. Jadi, sakratul maut itu adalah kondisi kita jika seorang sekarat, yaitu saat ruh mulai terpisah dari jasad, merupakan saat yang paling berat bagi setiap manusia. Apa pertanyaannya nih? Anak bapak, apakah tahu siapa malaikat yang mencabut nyawa? Israel datang memanggil. Oke, Apa ya terbujur. Oke, selanjutkan yaitu Rasulullah SAW bersabda bahwa sakratul maut terasa sangat berat, yaitu bahkan beliau sendiri pun merasakannya dan sangat sakit sekali. Oke, kita lanjutkan. Oke, Pak. Selanjutnya itu tanda-tanda sakratul maut. Yang pertama, ibu tolong bacakan Mary. Nafas tersengal. Nafas mulai Sengal. tersengal, mulai tersengal-sengal dan tidak teratur, Pak. Oke, lanjut yang kedua Marwali. Pandangan kabur. Artinya pandangannya buram. Oke. Lanjut ketiga Fajar. Wajah pucat, wajah terlihat pucat dan tubuh mulai terasa dingin. Oke. Basor, yang keempat dan kelima. Sulit bergerak dan kesadaran berkurang. Oke, terakhir. Gitu. Kesadaran berkurang. Oke, terima kasih semuanya. Siap, Jadi, Pak. tanda-tanda sakratul maut itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu napas tersengal-sengal, yaitu napas tersengal dan tidak beraturan. Tersengal, oke maaf. Napas tersengal-sengal dan tidak beraturan. Apa itu napas tersengal? Yaitu napas kita itu tidak lepas seperti biasa kita bernapas. Apa? Sedap, Pak. Enggak, maksudnya itu tergantung gitu. Ya, Pak. tergantung. Oke, apa berarti? Nanti, Pak. Ya, Pak. Yang kedua itu pandangan kabur. Pandangan mata mulai kabur dan tidak fokus. Yaitu ketika kita melihat sakratul maut, mata kita itu melihat sesuatu itu kabur sekali, walaupun dia sudah memakai kacamata besar. Yang ketiga itu wajah mulai pucat. Wajah mulai pucat dan tubuh mulai terasa dingin. Yaitu ketika kita melihat sakratul maut itu wajah kita itu pucat, putihnya itu bukan seperti putih kita biasa, dan ketika itu seperti mayat hidup. Oke. Yang keempat itu sulit bergerak. Terus satu mau di kapal itu sulit bergerak, yaitu sulit berbicara dan menggerakkan anggota tubuhnya. Yang kelima itu kesadarannya berkurang. Kesadaran mulai berkurang secara perlahan-lahan. Sampai sini apakah Anda paham? Siapa, Pak? Oke. Kita lanjut. Hal-hal yang dilakukan orang ketika menghadapi sakratul maut. Yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita berprasangka baik bahwa Allah akan memberikan rahmat dan ampunannya, yaitu dalam riwayat Muslim. Yang kedua yaitu kita mengucapkan kalimat syahadat, yaitu kita berusaha mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai penutup kehidupan kita. Yang ketiga yaitu ikhlas dan tawakal. Siapa? Ikhlas menerima perintah Allah dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Dan yang terakhir itu memohon ampunan, yaitu memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat semasa hidup kita. Sampai di sini paham Anda? Papa. Oke, selanjutnya yaitu kewajiban keluarga dan orang sekitar kita ketika kita tertutup setelah meninggal. Yang pertama yaitu mental team. Mental team itu adalah membimbing dengan lembut di telinga beliau itu ketika di sebelum itu,
kita bacakan kalimat La ilaha illallah secara terus menerus di telinga orang kami tadi itu. Ya, Pak. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Yang kedua itu menghadapkan wajahnya ke kiblat, yaitu menghadapkan tubuh ke kiblat dan miring ke kanan supaya beliau mati dalam keadaan husnul khotimah, kita doakan ini. Selanjutnya itu yang ketiga itu membacakan surat Yasin. Ketika saudara kita, tetangga kita sebelum meninggal atau sebelum maut, kita di samping beliau itu kita membacakan surat Yasin untuk mendiakan proses keluarnya roh. Yang keempat itu kita berdoa, kita memohon kemudahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu jaga ketenangan, yaitu suasana tenang dan penuh zikir, tidak menangis meraung ketika melihat saudara keluarga kita yang sakatul maut. Yang terakhir itu setelah beliau wafat, yaitu kita menutup kedua mata jenazah dengan segera mendoakannya. Sampai di sini paham Anda? Apa? Oh baik, lanjut. Selanjutnya itu 4 kewajiban fardu kifayah atas jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, yaitu dimandikan oleh orang-orang muslim yang sejenis atau mahramnya. Yang kedua yaitu mengkafani jenazah, yaitu dibungkus dengan kain putih bersih yang pantas. Ketiga itu mensolatkan jenazah, yaitu sholat jenazah itu dengan 4 takbir, yaitu hukum itu fardu kifayah. Yang keempat itu menguburkan jenazah, oleh itu dikubur di tempat yang lain dengan posisi menghadap kiblat. Sampai sini paham? Bapak. Oke, dari meeting kita tadi, apakah anak bapak paham semuanya? Siapa paham, Pak? Tolong simpulkan pada Fajar. Jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu melaksanakan fardu ain, salat zakat, yang kedua tiga pilar hubungan muslim, kewajiban kepada Allah sama manusia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seratul maut mengingat mulia. Yang terakhir adalah amal persiapan terbaik untuk perjalanan kita ke akhirat. Coba. Oke, terima kasih banyak. Pak. Oke. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu yang pertama, kewajiban itu adalah koordinasi, yaitu melaksanakan fardu ain, yaitu contohnya sholat, puasa, zakat dan haji adalah tanda keimanan yang harus dijaga oleh diri kita setiap hari. Yang kedua yaitu ketika sakatul maut adalah pengingat mulia, yaitu memahami sakatul maut menolong kita mempersiapkan dan meraih husnul khotimah. Yang keempat yaitu 3 pilar hubungan muslim, yaitu kewajiban kepada Allah bersama manusia dan alam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang keempat yaitu amal, yaitu persiapan terbaik ketika menjelang kita meninggal dunia, yaitu menjalankan kewajiban secara istiqomah adalah bekal terbaik menghadapi kematian dengan husnul khotimah. Sampai di sini paham semuanya? Pak. Oke semuanya, karena sudah paham nanti kita pada hari ini, Bapak akan mengasihkan tugas di rumah, yaitu PR kita pada minggu depan, yaitu mencari apa-apa saja yang dapat kita ambil dari materi kita pada hari ini. Sampai sini paham semuanya? Pak. Oke, sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, Bapak akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.